Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini jam 13.06 dari penginapan hotel di Kota Bengkulu kita menuju ke Muko-Muko. Pak, ini Pak. Tadi suruh ngasihkan Pak Satpam gitu katanya. Kita check out ya. Makasih ya, Pak. Oke, makasih ya. Saya akan cari ini dulu ya teman-teman, flash disk, karena bank memori saya tertinggal. Semua alat yang saya punya hampir penuh memorinya. Iya, sekalian bensinnya tinggal 1 strip, jadi harus beli. Kalau ada Pertamax turbo. Salah satu ciri Bengkulu ini banyak kayak tugu apa ya itu, berupa menara gitu, menara lucu ya, berbeda dengan daerah yang lain. Nah, ini udah mendekati toko gadgetnya, mudah-mudahan dapat flash disknya. Oke, akhirnya dapat SSD, bukan flash disk, karena di sini flash disknya. Ayo, makasih. Udah beberapa toko hanya 64 GB, jadi terlalu kecil. Akhirnya ambil SSD aja, dan maksimal juga cuma 256 GB ya. Mudah-mudahan cukup lah sampai akhir episode. Oke, jadi sekarang sudah jam 14.04. Ini baru mau meluncur ke Muko-Muko. Jaraknya sekitar 264 kilo. Mudah-mudahan nggak terlalu malam lah nyampainya. Pak, mau tanya Pak, Muko-Muko betul yang ke sana ya Pak ya? Muko-Muko betul yang ke sana ya? Muko-Muko. Oh iya. Ya sana bisa, tapi pinggir pantai. Ah. Oh, ini jalan utamanya. Oh, jalan utamanya ini. Ya. Oh, malah yang ini yang utama ya? Ya. Oh ya. Oke, nggih, makasih Pak. Kalau lurus boleh langsung ini ya? Hah? Lurus boleh langsung ya? Lurus boleh. Boleh ya? Makasih ya Pak ya. Jadi saya ambil jalan yang lewat pantai ya, bukan yang katanya tadi bapaknya tadi jalan utama. Harapannya view-nya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Lubuk Kepiting. Wah ya, untung ambil yang ini, kayaknya bener ini, yang bagus ini, lewat pantai. Oh, akhirnya ketemu juga jalan utama ternyata. Sorry, itu tadi hanya ini, hanya terabasan saja. Seperti ini kondisi jalan antara Bengkulu ke arah Muko-Muko.
Kira-kira ini jaraknya 10 km dari kota Bengkulu. Seperti ini kondisi jalannya. Tidak begitu bagus, tapi lebar teman-teman. Nah, kayak gini, lihat. Jadi catatan buat teman-teman, hati-hati apalagi kalau jalan malam lewat sini, banyak sekali lubangnya dan jalannya lebar sehingga bisa kenceng, tapi kalau malam apalagi hujan, lubang nggak kelihatan, bisa fatal akibatnya. Pada lupa isi bensinnya. Katanya ibu yang jualan tadi, di sini bensin agak sulit. Itu tinggal setengah strip. Ya, mudah-mudahan nutut bensinnya, pom bensin berikutnya. Salah sih saya tadi malam, kenapa nggak isi bensin sekalian. Sementara tadi waktu mencari flash disk itu di dalam kota ada bensinnya, tapi antriannya cukup panjang, jadi saya nggak isi. Dan ternyata ini di luar kota, tapi Pertamax maupun lainnya nggak ada, yang ada hanya solar itu tadi. Mudah-mudahan di pom berikutnya ada ya teman-teman. Oke, ini kurang lebih 30 km dari kota Bengkulu. Kondisi jalannya masih sama seperti ini kurang lebih. Ini tadi nggak saya videokan teman-teman, saya terpaksa ngisi bensin eceran ini tadi. Mudah-mudahan nyampe ke pom berikutnya teman-teman. Jadi pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan, catatan buat teman-teman. Jangan bertindak bodoh seperti saya. Mumpung di kota Bengkulunya harus full, sehingga sampai Muko-Muko atau bahkan sampai Padang kalau tangkinya besar tidak perlu ngisi. Nah itu ada pom bensin. Aduh, pom yang kecil itu apa ini namanya? Ada nggak ya? Wah, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ada. Ah itu ada Pertamax, alhamdulillah. Pertasop, untung ada Pertasop. Alhamdulillah sudah dapat Pertamax penuh di Pertasop. Dan saya dapat cerita dari petugasnya, ternyata kenapa agak sulit dapat BBM di Bengkulu karena pelabuhan untuk sandarnya kapal tanker Pertamina itu dangkal, nggak tahu namanya pendangkalan apa-apa, sehingga suplai terganggu. Ceritanya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan segera bisa teratasi dan kapal tankernya bisa masuk lagi. Oke, kita lanjut fokus ke perjalanan. Kondisi jalannya kayaknya cenderung lebih bagus, mungkin karena kendaraan yang lalu lalang lebih sedikit di sini daripada di sana tadi.
Nah, ini kita tiba di daerah apa ini namanya? Lais, benar, berarti Lais yang benar. Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, ini kotanya namanya Lais. Ingat ya, namanya tadi Kota Lais. Jadi jika kita mengarah ke Muko-Muko, setelah Kota Bengkulu mesti kita melalui Kota Lais. Kalau tidak berarti salah jalannya. Nah, ini kalau lewat lintas barat itu seperti ini teman-teman. Indah kan? Ini minum degan di sini masuk kan? Itu kok nggak ada yang jual degan. Oke, lanjut dulu. Istirahat dulu, makan siang di rumah makan Padang di daerah Air Padang, Kecamatan Lais. Kabupatennya ikut mana, Pak? Bengkulu Utara. Makan dulu. Minum es kelapa muda, es degan. Pandangannya itu lautnya. Namanya Bapak sinten? Saya Amir. Pak Amir ya. Makasih Pak Amir. Kalau lewat dari Bengkulu menuju Muko-Muko jangan lupa mampir di sini. KM 56. Oke. Ya, sama-sama. Mari Pak. Jam 15.59, jam 4 sore. Habis makan siang di kilometer 56 menuju ke arah Muko-Muko. Banyak yang longsor ya, hati-hati di sini. Tempat makan tadi jalannya kurang begitu bagus dan banyak lubang, ekstra hati-hati, awas. Seperti ini, jadi waktu tempuhnya melambat ya. Agak repot ya teman-teman, karena arah kita menghadap ke matahari, silau teman-teman. Mudah-mudahan hasil gambar di kameranya bagus, karena kamera ini dibekali dengan pengurangan cahaya ketika berlebihan. Mudah-mudahan hasilnya paling tidak masih bagus lah. Seperti ini pemandangan atau view jalan lintas barat di sore hari 4:19. Matahari masih seperti itu,
jalannya bagus lagi. Ya, bagus lagi. Mas. Wow, ini putus jalannya. Sampai di sini landscape-nya berubah lagi. Sebelah kanan ini kayaknya hutan karet kayaknya, kalau nggak keliru. Sudah nggak ada hutan, jadi nggak ada pohon-pohon tinggi besar. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya tadi. Hutan apa ini? Hutan buatan ya seperti ini. Dan anginnya kenceng teman-teman. Kayaknya minum es degan, es kelapa muda di sini nyaman teman-teman. Sambil istirahat sejenak ya teman-teman. Jam 5 sore ternyata masih separuh dapatnya. Perjalanannya masih kurang 140 km lagi. Ini minum es degan, es kelapa muda di Pantai Indah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Pantainya bagus. Nah, minum es kelapa muda dulu ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Habis istirahat di Pantai Indah, kita lanjut. Masih kurang jauh, 149 kilo dari sini ke Kabupaten Muko. Sekarang jam 17.49, matahari masih lumayan tinggi kalau di sini. Ini jembatan panjang. Mungkinkah ini perbatasan antara Provinsi Bengkulu dengan Padang? Enggak lah. Minimal dengan kabupaten tadi, Bengkulu Utara dengan Muko mungkin. Kelihatan sama sekali. Jaraknya masih kurang 111 kilo.
apa ini namanya? Kayaknya kalau lihat besarnya kecamatan ini Ipuh. Oh, berarti daerah Ipuh ini. India Papa Uniform Hotel. Jaraknya dari kota Muko kurang berapa ini? Kurang 104. Ada nggak ya kedai kopi gitu? Berhubung saatnya sholat maghrib, atau kalau orang Jawa bilang waktu nih surup, lebih baik berhenti dan istirahat. Dan karena saya tidak lapar, saya cari warung kopi aja ya teman-teman. Suara apa ini? Cicit. Oh, burung di atas kabel listrik itu teman-teman. Oke, istirahat cukup di kota kecamatan Ipuh. Dari maghrib tadi sampai isya, lanjut ke Muko. Jaraknya kurang lebih 104 km dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jam 19.45 lewat hutan antara kecamatan Ipuh dengan Muko. Jaraknya masih kurang 90-an kilo dari sini. Sepi teman-teman, jarang kendaraan lewat, tapi tetap masih ada. Jam 20:11 sampai di Pondok Suguh. Jarak ke Muko masih kurang 77 km, dan ini sudah masuk wilayah Kabupaten Muko ya. Dan kalau tidak keliru, Muko itu sudah masuk Provinsi Padang. Jadi udah bukan lagi Bengkulu ya, Polsek Pondok Suguh. Tanggul sebelah kiri ini nggak tahu, apakah sebelah sananya laut, nggak nampak ya teman-teman. Gelap. 17 km menjelang Muko. Mungkin kotanya kecil juga, mungkin 17 km sebelum kota kok masih kayak gini. Kalau lihat di map ini apa ya, kayaknya laut ya, laut ini kayaknya, sebelah kiri ini laut. Jadi itu tanggul laut. (13 km menjelang kota Muko masih seperti ini alamnya, belum ada rumah. Nah, ini mulai ada kehidupan, ada rumah, ada orang jualan. 12 km menjelang
9 km menjelang kota masih sepi seperti ini. Sekarang jam 21 lebih 24 menit, setengah 10 kurang dikit. Sudah nampak kehidupan kotanya teman-teman. Berbeda dengan yang belakang tadi kan. Seperti ini penampakan kota Muko-Muko. Itu Koramil Muko-Muko. Koramil 01 Muko-Muko. Sepi banget ya teman-teman. Jam 21 lebih berapa itu? 28 menit. Nggak ada yang lewat di jalan ini. Asik kotanya. Sayang jalan di dalam kotanya malah lubang-lubang belum ditambal. Ada yang sononya tadi bagus. Ini masjidnya, Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Kota Jaya, Muko-Muko. Resort Muko-Muko. Oh ini Polres. SMA Negeri 1 Muko-Muko. Lanjut. Oh itu ada jembatan, berarti kotanya ada dua bagian, seberang sungai sama sini, sama sebelum sungai. Nah ini alun-alun Muko-Muko. Perlu difoto lah. Ya, ini dari alun-alunnya kita menuju ke hotel. Nggak di pinggir jalan besar ya. Mana ini? Sana nih. Alhamdulillah jam 22.03 tiba di Hotel Abjan, Kota Muko-Muko. Berhubung ini sudah larut malam, video akan segera saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.